warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Alsanabila, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan yang disusun oleh saya sendiri Fania Alsanabila dan Heni Widiawati. Hakikat ayat-ayat Allah. Secara umum di dunia Islam sedikit sekali orang yang mengetahui isi Al-Quran. Mereka beranggapan membacanya dari bahwa Al-Quran yaitu kemalangan dan melindungi orang kesengsaraan. Yang dengan kepercayaan ini mereka memperlakukan Al-Quran seperti halnya jimat penangkal sial. Namun ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa tujuan diwahyukannya Al-Quran. Sebagai contoh dalam surat Ibrahim ayat 52, Allah menyatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang disempurnakan bagi manusia dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Allah yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Di banyak ayat yang lain Allah menegaskan bahwa salah satu tujuan paling utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengajak manusia untuk berpikir dan merenung. Dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita apa yang hendaknya kita renungkan dan amati. Dengan cara perenungan yang diajarkan dalam Al-Quran, seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah akan merasakan secara lebih baik kesempurnaan, hikmah abadi, ilmu dan kekuasaan Allah dalam ciptaannya. Ketika orang yang beriman mulai berpikir menurut cara yang diajarkan Al-Quran, menyadari bahwa keseluruhan alam semesta adalah sebuah isyarat karya seni dan bahwa alam semesta adalah sebuah hasil kreasi seni dan bukan pencipta kita sendiri. Kesatuan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Pengertian ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang cara mengenal Allah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagaimana yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Quran Surat Nuh 41 ayat 53 yang artinya kami yang memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar tiadakah hidup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Keserasian ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah dan jalur non-formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai personal hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut ayat-ayat kauniyah.
Al-Quran dan alam raya. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat. Yang kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki di bawah kekuasaan Allah, serta di atas dengan sangat teliti. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memaham keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekadar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam ini itu Allah semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin tahu pada diri kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ayat qauliyah. Pada penjelasan fenomena qauliyah dapat kita tarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan, yaitu yang pertama hujan atau presipitasi, yang kedua penguapan atau evaporasi, yang ketiga infiltrasi dan perkolasi atau peresapan, yang keempat limpahan permukaan atau surface runoff dan limpasan air tanah atau surface runoff. Fenomena ayat kauniyah. Dari hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus air atau hidrologi circle dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi atau panas air atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara atau transpiration, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Lalu uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan akibat angin perkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan berbuat awan hujan. Karena pengaruh berat dan gravitasi kemudian terjadilah hujan precipitation. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.